Ada seorang ulama besar, dia bernama Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak sedang melaksanakan ibadah haji di kota Mekah Al-Mukarramah. Kemudian selesai melaksanakan tawaf, Abdullah bin Mubarak dia terlelap dalam tidurnya dan dia bermimpi ada malaikat yang turun dari langit. Kemudian malaikat tadi berkata kepada malaikat yang lainnya, berapa banyak jamaah haji yang datang pada tahun ini? Dijawab oleh malaikat yang satunya, ada 600.000. Kemudian malaikat yang satu bertanya lagi, berapa banyak dari mereka yang amal ibadahnya, yang ibadah hajinya diterima oleh Allah? Kemudian dijawab oleh malaikat yang satu, tidak ada satupun di antara mereka yang diterima ibadah haji. Abdullah bin Mubarak terbangun dari tidurnya, dia menangis karena sia-sia ibadah haji yang dilakukan oleh orang yang sedemikian banyak. Mereka datang dari penjuru dunia yang begitu jauh, menyusuri lembah, menyeberangi samudra. Ternyata ibadah mereka sia-sia. Kemudian malaikat tadi ada yang berkata, ternyata ada satu orang yang dia tidak melaksanakan ibadah haji, tetapi ibadah hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berkat jasa orang itu juga seluruh jamaah haji diterima pula ibadah hajinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang itu? Dia adalah Sa'id bin Muhaffah, seorang buruh yang berada di negeri Damaskus. Setelah selesai melaksanakan ibadah haji, Abdullah bin Mubarak dia tidak pulang ke rumahnya, tetapi dia cari orang yang bernama Sa'id bin Muhaffah. Begitu berjumpa, Abdullah bin Mubarak sebagai seorang ulama besar, dia merasa terkejut. Kenapa? Karena ternyata Sa'id bin Muhaffah adalah seorang manusia biasa, bukan kalangan ulama, bukan kiai, bahkan dia hanya merupakan seorang buruh. Kemudian Abdullah bin Mubarak bertanya kepada Sa'id bin Muhaffah, amal apa yang kau lakukan, wahai Sa'id bin Muhaffah, sehingga Allah memberikan suatu keutamaan yang sangat luar biasa? Allah berikan keutamaan yang tidak Allah berikan kepada orang lain. Kemudian Sa'id bin Muhaffah menceritakan apa yang dia alami, di mana Sa'id bin Muhaffah yang mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi setelah uang itu terkumpul, ternyata istrinya sedang hamil muda. Istrinya mencium bau masakan yang begitu menyengat, sehingga akhirnya istrinya berkata kepada Sa'id bin Muhaffah, wahai suamiku, coba kau carikan dari mana masakan yang begitu nikmat ini. Dicarilah oleh Sa'id bin Muhaffah, dan ternyata bau masakan itu ada dari sebuah rumah yang sudah hampir roboh, yang dihuni oleh seorang perempuan tua dengan 6 anak yang tanpa ayah. Kemudian Sa'id bin Muhaffah berkata, wahai ibu, bisakah aku meminta masakan yang kau masak? Kemudian ibu tua tadi berkata, aku tidak akan memberikannya pada siapapun. Sa'id bin Muhaffah berkata, istriku sedang hamil muda. Sekalipun istrimu sedang hamil muda,
Kemudian Sa'id bin Muhaffah berkata, haruskah aku membelinya? Maka berapa harga yang harus aku bayar? Kemudian ibu tua tadi berkata, aku tidak akan pernah menjualnya. Kemudian Sa'id bin Muhaffah berkata, wahai sang ibu, apakah engkau orang muslim? Dia berkata, aku adalah orang muslim. Kenapa kau sekejam ini? Kemudian ibu tadi berkata, sambil dia menangis meneteskan air mata, dia berkata, wahai Tuhan, sesungguhnya masakan ini halal bagi kami, haram bagi orang lain. Kenapa? Karena kami adalah keluarga yang tak mampu, kami orang susah. Berapa hari saya dan anak-anak saya tidak makan. Kemudian menemukan ada bangkai keledai, diambillah dan saya masak, dan ini untuk anak-anak saya demi mempertahankan hidup. Kemudian Sa'id bin Muhaffah pun menangis. Dia bersedih. Kenapa? Karena ternyata di sekitar lingkungan kita, lingkungan Sa'id bin Muhaffah, ada orang yang tidak menemukan makan. Dia terharu. Kemudian dia pulang ke rumahnya dan menceritakan apa yang dia alami kepada istrinya. Kemudian istrinya pun menangis. Sa'id bin Muhaffah berkata, bagaimana seandainya uang yang akan kita pergunakan untuk ongkos haji kita berikan kepada ibu dan anak-anaknya agar mereka bisa hidup lebih layak. Maka dengan sebab itulah Allah memberikan kemuliaan kepada Sa'id bin Muhaffah. Allah Maha tahu dengan apa yang ada dalam hati kita. Allah Maha mengetahui niat baik kita. Maka kepada saudara-saudaraku yang kalian terhambat untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun ini, juga tahun yang kemarin, janganlah bersedih karena niat kita telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.